Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi renungan kita bersama, dan firman Tuhan akan menuntun terus kehidupan kita dari hari ke hari. Sebelum kita dengar firman Tuhan atau baca firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur di pagi hari ini. Terima kasih atas kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Khususnya pagi ini ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh bangun dalam tubuh yang sehat. Kami menikmati anugerah Tuhan, kami menikmati kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dalam kitab Korintus, 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini menjelaskan orang yang berbicara dalam bahasa roh tidak berbicara kepada manusia, melainkan kepada Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengerti bahasanya. Terkecuali saudara sekalian ada yang mendapat karunia, menafsir, dan dia dapat menjelaskan. Dia mengucapkan hal-hal rahasia oleh rohnya, dan ini bersifat pribadi. Orang itu berkomunikasi dengan Allah. Kalau saya boleh katakan, ini adalah karunia berkomunikasi langsung dengan Allah, dan hanya Allah yang tahu. Itu yang disebut dengan bahasa roh, atau saya boleh katakan bahasa lidah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pertumbuhan rohani Jemaat Korintus yang begitu luar biasa, Paulus melihat ada jemaat-jemaat yang mendapat karunia ini, atau karunia roh, bisa berbahasa roh, bahasa lidah. Dan ini khusus yang Allah karuniakan kepada mereka-mereka. Namun terus sekalian, Rasul Paulus mau menjelaskan bahwa agar jemaat-jemaat yang lain tidak berfokus pada bahasa roh, tapi harus berfokus pada bahasa yang dapat dimengerti, yang dapat dipahami. Ini yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Contoh nubuat. Karunia bernubuat adalah menggunakan bahasa yang dimengerti semua jemaat. Dia berbicara tentang hal-hal yang akan datang dan dapat dimengerti oleh jemaat, dapat dimengerti oleh mereka yang mendengar. Saudara sekalian, dalam pelayanan
penginjilan atau dalam memberitakan firman Tuhan, sangat penting menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Jadi ini sangat penting atau dapat dipahami oleh jemaat atau orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Alkitab adalah kebenaran Allah. Alkitab adalah firman Tuhan. Dan sekalian, Alkitab telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa yang sudah menjadi kebutuhan banyak orang. Jadi sudah diterjemahkan. Firman Tuhan sudah terjemahkan dalam berbagai bahasa dan penyampaiannya itu jelas. Namun terus sekalian, kita lihat di sini bahwa sangat penting dalam perjalanan iman kita itu adalah kita yang sudah ada di dalam Tuhan, saudara yang sudah ada dalam Tuhan, bukan mengacu kepada bahasa roh, sebab itu adalah khusus karunia yang Allah berikan. Namun sangat penting dalam kehidupan kita adalah bahasa kasih, bahasa perbuatan. Nah, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Meskipun kita sudah mendapat karunia bahasa roh atau mendapat karunia bernubuat, namun sangat penting dalam perjalanan iman kita, dan ini yang Paulus tekankan bahwa bahasa kasih, bahasa perbuatan itu harus melekat di dalam kehidupan jemaat di Korintus atau di dalam kehidupan kita sekarang ini. Mengapa demikian, saudara sekalian? Karena setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, setiap orang yang sudah ada dalam Yesus Kristus, dia sudah disebut ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Artinya sudah menjadi surat terbuka bagi Kristus. Sudah menjadi terbuka bagi Kristus. Ada bahasa lidah, tapi juga ada bahasa perbuatan. Bahasa perbuatan itu adalah hidup dalam pertobatan. Ini sangat penting sekalian. Hidup dalam pertobatan, tidak menjadi serupa lagi dengan dunia. Hidup dalam dunia ini, masih ada dalam dunia ini, tapi firman Tuhan mengatakan tidak menjadi serupa dengan dunia, tidak terkontaminasi dengan gaya dunia, keberadaan dunia ini, dan dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang tidak. Nah, ini sangat penting saudara sekalian di dalam kehidupan kita, bahwa saudara sudah ada di dalam Kristus, sudah ada dalam Yesus Kristus. Dalam 2 Korintus 3 ayat 3 di situ berkata, kita baca 2 Korintus 3 ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Nah, ini ungkapan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis dalam pelayanan kami.
Jadi jemaat adalah surat Kristus. Ini yang sangat penting. Surat Kristus itu mengacu kepada satu kehidupan. Dia punya bahasa kasih, bahasa perbuatan, bahasa tindakan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Apa artinya dia sudah mendapat karunia bahasa roh, bernubuat, tetapi tidak ada kasih. Nah, ini yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Mengapa demikian? Karena bahasa roh satu waktu dia akan berhenti, tidak ada lagi. Nubuat akan lejap, tetapi kasih itu tetap ada untuk selama-lamanya. Nah, ini yang Paulus masukkan adalah kehidupan jemaat itu harus mengacu kepada bahasa kasih, bahasa perbuatan. Yang harus ada, yang harus diterapkan oleh jemaat. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus adalah kamu adalah surat terbuka bagi Kristus, menjadi saksi Kristus. Saya dikasih Tuhan, ini bukan hanya diuntukkan kepada jemaat-jemaat di Korintus, tetapi kita juga. Saudara sudah dalam Tuhan, saudara sudah dalam Kristus Yesus. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita, bukan hanya dimengerti, bukan hanya dipahami, tetapi sudah menjadi karakter dalam kehidupan kita. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam perjalanan iman kita, di dalam perjalanan kehidupan kita. Perjalanan iman kita bukan berfokus pada bahasa roh, tetapi kita fokus pada bahasa kasih, bahasa perbuatan, atau tindakan gaya hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini saudara sekalian harus ada di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Sebab itu akan membawa kehidupan kita pada satu rancangan Tuhan, pada satu kesempurnaan yang Allah akan berikan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita yang mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini, yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah bahasa kasih, bahasa perbuatan, tindakan kita. Kita hidup dalam pertobatan, kita mengasihi Allah, tetapi juga kita dapat mengasihi orang lain sesama kita. Tuhan tahu kehidupan saudara. Tuhan melihat kehidupan saudara. Saudara sudah termeterai di hadapan Tuhan. Dan saya meyakini saudara adalah saksi-saksi Kristus. Menjadi surat terbuka. Punya bahasa kasih, punya bahasa perbuatan. Mempunyai hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berkelimpahan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang mengasihi Tuhan, hidup yang melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari kami bersyukur kami sudah dengar firman Tuhan. Biar renungan firman Tuhan pagi hari ini terus akan memimpin kehidupan kami dari hari ke hari, dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kami menjadi umat, menjadi saksi Kristus, menjadi surat terbuka. Terima kasih. Dalam kehidupan kami memiliki bahasa kasih, bahasa perbuatan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini berkati setiap umat-Mu yang sudah dengar firman Tuhan. Haleluya.
Amin.